3M. Apa 3M? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari saat ini. Kalau kita ingin memperbaiki sesuatu, maka lakukanlah 3M. Mulai dari diri sendiri. Mengapa mulai dari tidak? Mengapa harus mulai dari diri sendiri? Karena sehebat apapun yang kita sampaikan, kalau diri kita tidak menjadi buktinya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Maaf. Jadi kegagalan utama dalam dakwah adalah lupa kepada dirinya sendiri. Sabar, sing sabar. Nah, itu salah satu bentuk lupa. Menyuruh orang lain sabar, tapi dirinya tidak sabar. Orang yang diajak bicara tuh tidak cuma punya telinga, tapi mereka juga punya mata, punya penilaian. Makanya siapapun yang ingin mengubah orang lain, syariatnya ubahlah diri sendiri dulu. Jadi seorang pendakwah itu harus klik sama antara lisan, perbuatan, hati. Nah, kalau sudah sama begini, orang yang didakwahi itu akan merasakan kekuatan. Tapi kalau hanya bagus lisannya, tapi perbuatannya tidak cocok dan hatinya juga tidak bagus, maka tidak ada kekuatan. Allah tahu siapa yang hanya pintar bicara tapi tidak melakukannya. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang berkata-kata yang tidak dilakukannya. Surat As-Sof ayat 3, kita simak ya, supaya jangan omdo. Tahu omdo? Omong doang, nato, no action, talk only. Silakan. Surat As-Sof, surat ke-61 ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini sebetulnya asbabun nuzulnya pada waktu perang Uhud. Ada yang ngaku-ngaku, wah saya sudah menghantam si fulan, padahal dia tidak melakukannya. Berdusta. Bagaimana kalau ngajarin haji, padahal belum haji, guru hajinya, guru agamanya, lah itu kan sedang mengajari. Yang jangan itu berpura-pura seakan-akan sudah haji. Kalau menyampaikan ilmu haji bagus, menyampaikan ilmu jihad bagus walaupun belum pernah merasakannya, karena itu merupakan ilmu yang harus disampaikan. Yang jangan itu adalah kita berdusta, acting. Yang kedua, mulailah dari hal yang kecil, karena semua yang besar itu adalah rangkaian yang kecil. Kenapa harus dari sendal rapi? Biasanya orang-orang yang berprestasi dari hal-hal yang kecil. Kalau hal-hal kecil biasa berprestasi, nanti dia akan jadi orang berprestasi. Buku itu terdiri atas bab. Bab itu terdiri atas paragraf. Paragraf terdiri atas kalimat. Kalimat terdiri atas kata. Kata terdiri atas huruf. Huruf terdiri atas titik. Titik terkumpul jadi huruf.
Jadi segalanya itu dari yang kecil. Maka biasakanlah dari hal-hal yang kecil kita sudah senang melakukan yang terbaik. Kalau harus memindahkan tumpukan bata yang banyak, tidak akan pindah dengan dipikirkan. Mulailah cari bata terdekat dan pindahkan. Terus saja pindahkan. Yang ketiga adalah mulai saat ini. Kenapa mulai saat ini? Karena mungkin sore nanti mati. Jangan nunggu besok. Besok belum tentu ada bagi kita. Benar? Do it now. Begitu, do it now. Lakukan sekarang. Karena nanti belum tentu ada, atau nanti mungkin ada kesempatannya diisi oleh yang lain. Maka kalau kita ingin mengubah sesuatu, saya ingin Indonesia bebas korupsi. Saya dulu jangan pakai licik, jangan korupsi. Mulai sekarang yang kecil-kecil, jangan ada kebohongan. Apapun yang ingin ada pada orang lain, adakan pada diri. Nah, berikut ini 5 cara untuk mencari kekurangan kesalahan diri, ya. Kepada yang pernah melihat Facebook ini, mohon maaf karena ini banyak santri baru. Jadi ini pelajarannya diulangi sekaligus merefresh. Nah, dicatat deh, kuat ya daya ingatnya. Waduh, langsung dicatat di jari. Luar biasa memang santri ini. Seminggu pertama masih lemah daya ingatnya mencatat. Selanjutnya dahsyat. Rasakan nanti ujiannya ya. 1. Ini 5 cara menemukan kesalahan kekurangan diri. 1. Tafakuri diri. Bagus kalau lihat foto tuh untuk latihan melihat diri. Lihat foto, tanya, kamu ini kira-kira jadi ahli sorga atau ahli neraka? Lihat foto sendiri. Mata kamu ini mata ahli Quran atau mata maksiat? Dilihat satu-satu. Ini mata zina atau mata penuh berkah? Ini telinga senang mendengar apa saja, kebaikan atau kemaksiatan? Lihat mulut. Ini mulut kira-kira di sorga minum telaga Rasul atau mulut menjadi pemakan buah zakum di neraka? Kamu mulut ngomong apa saja? Lihat wajah. Ini wajah kira-kira bercahaya di sorga atau wajah yang gosong di neraka? Kita tahu dosa kita, hadirin. Makin sering kita mengevaluasi diri kita, makin tahu siapa diri kita. Dipuji tidak akan bangga, dicaci tidak akan terluka. Kita bangga dipuji orang karena memang kita tidak jujur melihat diri sendiri. Kita terluka karena kita merasa mulia. Makanya sering tafakur. Saya ini ayah yang benar atau tidak? Saya ini seorang orang tua yang bertanggung jawab atau tidak? Apa yang sudah saya lakukan agar anak-anak dan keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apakah saya sudah jadi anak yang berbakti kepada orang tua atau tidak? Makin banyak kita menafakuri diri, makin jujur melihat diri, makin bisa melihat diri, kita jadi tidak akan menikmati pujian, karena pujian tidak ada yang cocok. Penghargaan orang itu tidak sesuai dengan keadaan kita yang sesungguhnya. 2. Teknik yang kedua, miliki cermin pribadi, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa suami, istri, sahabat dekat, supir, khodimat. Pokoknya orang yang paling sering berjumpa dengan kita itu adalah aset, karena mereka lebih tahu banyak tentang kita. Kalau cermin itu mengatakan apa adanya, coba katakan, maaf, badannya bau, ketiaknya bau.
itu lebih baik daripada badan kita bau dan orang mengatakan harum kambing, itu kan juga tidak. Kita lebih memerlukan orang yang mengatakan kita apa adanya daripada yang mengatakan kita tidak apa adanya. Benar? Coba, di sini ada upil di hidung nih. Mana yang lebih dipentingkan oleh kita? Orang yang memuji atau yang ngasih tahu upil? Kan? Oh, hidungnya indah, cemerlang, bercahaya, padahal upil di sini. Lebih baik, memang idealnya Kang, maaf, ada upil, itu yang paling enak. Tapi kalau ada orang, upil jijai men. Nih coba di pojok mata. Nih, semuanya pada pegang matanya. Misal di mata kita ada kotoran, udah semuanya tidak usah megang mata. Misal di mata kita ada kotoran, kita tidak tahu mana yang penting, orang yang memuji atau yang ngasih tahu ada kotoran di mata kita. Oh, indah nian matamu, kekuning-kuningan di pojok. Kita lebih mementingkan cermin yang jujur. Makanya kalau ada teman yang jujur memberitahu kekurangan kita, itu aset, itu karunia Allah dibanding teman yang hanya memuji kita. Kita lebih memerlukan orang yang jujur memberitahu kita just the way you are, memberitahu kita apa adanya. Just the way you are itu berani tampil apa adanya, sehingga kalau punya cermin, lihat ibu-ibu kan suka bercermin, ya kan Bu? Mana ibu-ibu? Akhwat suka bercermin tak? Bangun tidur lihat cermin, kamu masih ada. Jalan ke toilet bercermin, ya, di kamar mandi cermin, keluar dari kamar mandi cermin lagi, mau keluar dari rumah bercermin, sedang jalan ada jendela kena jendela, lagi jalan ada mobil parkir kena mobil, ada masuk ke mobil ada kaca spion, iya, sedang duduk tidak ada kaca, dibuka tasnya, ada juga dia bekal. Apa sih yang dilihat? Kan bosen, itu lagi tidak bosen. Pasti yang dicari kekurangan. Takut ada yang nyempil di sini. Dan kalau ada kekurangan itu tidak pernah rewel. Tidak mungkin, tidak. Dia langsung saja beres. Ayo, sahabat sejati adalah sahabat yang berani mengatakan apa adanya dengan cara yang terbaik, dengan niat baik. 3. Yang ketiga, berguru kepada yang ahli. Jadi seperti orang ke dokter itu jadi tahu penyakit kita. Kalau kita ingin tahu penyakit hati kita, harus datang ke ulama yang soleh atau teman-teman yang sangat baik hatinya, itu akan memberitahu kekurangan kita. Guru-guru para ulama yang hatinya bersih, kita datang tuh sudah terbaca, walaupun tidak ingin berprasangka buruk. Gini ya, seperti kita datang ke dokter, Assalamualaikum, ya mau berobat. Dokter sudah tahu nggak penyakit kita? Sudah. Lihat wajah merah, mata merah, kalau bicara cadel, sariawan, ini radang tenggorokan. Sakit apa? Saya tidak sakit, nggak mungkin. Wajahnya, merah matanya, suaranya, itu sudah menceritakan sesuatu. Itu penyakit lahir. Ketemu dengan dokter ketahuan, benar? Sakit enggak? Enggak, saya sehat. Ketahuan.
sama dengan dokter hati. Kalau berjumpa dengan ulama yang hatinya bersih, kita sudah ketahuan itu dari cara duduk, dari cara bicara kita, udah ketahuan penyakit hati kita. Dan mesti beliau membantu kita memperbaiki diri tanpa kita merasa digurui, karena sopan, baik. Makanya harus punya guru kalau bisa. Alhamdulillah saya punya guru, jadi ketahuan terus. Ada rapotnya, bicara rapotnya bagaimana, ibadah rapotnya bagaimana. Dengan ada yang memantau, jadi semakin bisa memperbaiki diri. 4, manfaatkan orang yang tidak suka kepada kita, manfaatkan orang yang benci. Jadi dalam hidup ini akan ada orang yang tidak suka kepada kita. Ya Nabi Muhammad saja sempurna ada yang tidak suka, bagaimana mungkin kita yang buruk, perangai, semua orang suka. Tapi orang-orang yang benci ke kita itu adalah aset, karena mereka terus-terus mau mencari kekurangan kita dengan ikhlas. Ya, kita sudah tidur, mereka belum tidur, terus memikirkan kita. Hanya kita yang ada di hatinya. Setiap waktu mencari-cari, dan kalau sudah ketemu kesalahan kita tuh dia umumkan. Jadi kita lebih mudah tahu. Jangan takut oleh orang yang tidak suka kepada kita. Tidak bahaya. Takutlah kita tidak suka ke orang. Itu yang bahaya bagi kita, karena kita jadi zolim. Ayo, kalau ada orang yang tidak suka, dengarkan saja baik-baik. Tidak bahaya kok. Yang ngatur rezeki itu Allah, yang ngatur kemuliaan itu Allah. Walaupun kita dihina, tidak akan jadi hina kalau Allah mengangkat derajat kita. Hina mulia itu pekerjaan Allah. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, bukan mulut orang. Orang bisa menghina kita, ya tidak apa-apa, tidak bahaya, hanya suara saja. Hei monyet kamu, tidak apa-apa, kita tidak akan jadi monyet. Benar? Apa karena hei monyet kamu terus berbulu itu? Dan yang terakhir, tafakuri. Tadi tafakuri diri, kemudian cermin pribadi, 3 datangi orang yang ahli, 4 manfaatkan orang yang benci, 5 tafakuri apa yang terjadi. Jadi setiap kita berjumpa orang ini teman-teman kita ini ilmu semuanya bagi kita. Ada yang pelit, yang kalau orang jajan dia ikut, tapi kalau dia jajan tengah malam sendirian ngumpet, dan tokonya juga tidak ada yang buka. Dulu haji, kalau orang lain buka koper dia aktif ikut merapikan isi koper, ikut makan. Tapi giliran dia buka kopernya sendiri, tengah malam masuklah ke dalam koper supaya makan sendiri. Ada orang teman yang dermawan, ini ilmu, oh dia baik, saya ingin seperti dia. Dia suka banyak bicara, saya tidak mau banyak bicara seperti dia. Jadi setiap orang itu adalah aset bagi kita, karena kita bisa belajar dari kelakuan orang. Mana yang baik kita tiru, mana yang kurang baik jangan kita lakukan pada diri kita. Jadi semakin banyak teman, makin banyak pelajaran bagi kita. Ya kan? Ini yang plat kuning ini kan dengan banyak teman bisa lihat kelakuan teman masing-masing, ya kan? Ada yang pemalas, ada yang rajin, ada yang dermawan, ada yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Ada yang ramah, ada yang judes, ada yang egois, ada yang senang nolong. Itu pelajaran bagi kita semua. Jangan mengomentari orangnya, ambil hikmahnya. Setiap lihat kebaikan, tiru. Setiap lihat yang kurang baik, jangan ditiru. Itulah 5 kiat untuk menemukan penyakit hati,
dalam upaya memperbaiki diri? Ayo sebutkan 5 barusan. Shh. Ini kan daya ingatnya kuat. Tafakuri diri. 2, jangan mandi. Ya asal hurufin. Ayo. Mengacai. Cermin diri. 3, datang ke ahli. 4, coba yang nyatet satu apa dek? Tafakuri. 2, cermin pribadi. 3, berguru kepada ahli. 4, manfaatkan orang yang benci. Tafakuri lingkungan yang terjadi. Ya tuh jelas bedanya yang nyatet dengan yang tidak nyatet. Mengikat ilmu itu dengan mencatat. Ini awalnya kan rajin mencatat ya, yang kuning-kuning ini. Seminggu pertama. Coba jelaskan dari awal sampai akhir. Baik, ada pertanyaan silakan. Ada soalan? Malaysia. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ketika kita telah bercermin diri, kemudian kita mendapatkan ilmu dari orang yang membenci, selanjutnya kan ada ego dalam hati yang terkadang lebih kuat daripada akal kita sendiri, terutama umpamanya saya. Mohon nasihatnya. Ya makanya segalanya tergantung targetnya Pak. Tidak semua orang ingin memperbaiki diri. Kita harus tahu bahwa ancaman terbesar dalam hidup kita itu adalah keburukan kita. Kita tidak terancam oleh orang lain, tapi yang mengancam hancurnya hidup kita adalah keburukan kita yang tidak mau kita akui, tidak mau kita perbaiki. Jadi tergantung targetnya. Kalau memang saya punya target ingin punya qalbun salim, saya ingin punya hati yang bersih, hati yang sehat, itu target dalam hidup saya. Karena yang berjumpa dengan Allah itu hanya orang yang bersih hati. Segalanya tergantung targetnya Pak. Kalau sudah punya target kemudian doa, kalau sudah doa kemudian belajar supaya paham, kalau sudah paham ya riadoh, latihan terus habis-habisan dan sing sabar, karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Regu B, pertanyaan. Ya, pinjamkan mikrofonnya, boleh? Bantu. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, 3 tahun lalu ada seorang suami beranak 5, kemudian digugat cerai sama istri. Anakku masih kecil. Sering nanya ke bapak tersebut, kenapa ibu sama ayah nggak bersama-sama? Tapi disuruh sama ibunya, suami itu. Kalau anak-anak nanya, katanya bilang aja sama ibu dulu sekarang. Padahal dia sudah dicerai sama istrinya. Sudah dicerai sama istrinya? Ya. Sudah cerai? Ya. Coba anak belum tahu, anak masih kecil. Anaknya masih kecil? Ya, yang
nanya ke ayah kaya ini, kenapa saya tidur di sini di rumah gitu. Ayahnya membenarkan dia bisa lah masa kecil. Kenapa cerai? Hah? Kenapa sudah cerai sekarang? Tidak. Kalau cerainya, ayah tersebut harusnya lapor ke polisi. Dulu dia kerja di Kalimantan. Wah, jadi panjang ini hadirin ke Kalimantan. Ada yang lebih simpel enggak pertanyaannya? Sedang baca dulu ya. Ya, jadi jawabannya apa kira-kira? Halo? Ya, ini saudara kita ini sakit sehingga memiliki keterbatasan dalam bicara dan bergerak gitu. Iya, Pak. Kalau gitu nanti aja secara pribadi saja kita bahas ya. Boleh ya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Tiap orang keadaannya berbeda-beda dan masalahnya berbeda-beda. Dan kemampuan juga berbeda-beda. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ya. Siti izin bertanya. Baik, Siti. Ini tuh Siti Nurhalizah kah? Bukan. Bukan. Dari Malaysia nih, silakan. Okay. Perwakilan Malaysia tinggal cuma satu. Silakan. Okay, macam mana kita nak face hadapi dengan orang yang suka ikut cara kita? Mungkin dia jadikan kita sebagai inspiration, sebagai contoh. Tapi bila dia selalu ikut cara kita, kita akan jadi annoyed dengan benda tu. Dia jadi menjengkelkan. Kalau kita nak marah, tak boleh. Tapi bila kita diam, jadi penyakit hati. So macam mana kita nak hadap benda tu? Ini dua masalahnya ya. Satu persoalan yang ditanyakan, dua pengertian. Tapi di Malaysia biasa ngobrol saling mengerti gitu ya. Each other understand. Understand. Oh, iya. Kita aja yang rada lemot memahaminya ya. Well, jadi apa pertanyaannya ini? Kita punya teman. Macam Kenapa jadi bertiga gitu, yang nanyanya yang mana? okay, macam ni. Saya ada kawan. Lepas tu kawan. Teman. Kawan. Friend. Ya. Saya punya teman. Yang suka ikut cara orang. Maksudnya dia ikut cara saya. Oh, meniru. Meniru. Lepas tu saya rasa benda tu menjengkelkan. Oh, annoying. Annoying. Lepas tu how can I face saya that? menerjemahkan. Bagaimana? How can I face that situation? Supaya macam mana? Saya nak hadapi benda tu tapi tak nak menyakitkan hati sendiri. Ya, gini ya, kalau ada teman yang belum cocok dengan kita, kita harus bersyukur bukan kita yang annoying ke orang lain, ya. Dan kita harus senang menolong orang. Kalau kitanya sayang, it easy for her to change. Aduhnya jadi bahasa Inggris. Ngomong bahasa Inggris susah, ada wajahnya coklat semua ya kan? Kalau bule mah rada gampang nih, maksain diri. Jadi harus tetap sayang ya, karena dia dititipkan Allah kepada you, begitu isit ya, sampai batas maksimal. Harus bersyukur, bukan kita yang bersikap buruknya ya. Dan terus bantu, jangan rugi. Rasulullah itu membantu setiap orang menjadi better.
Tahu better mentega ya. Aduh, berkeringat begini saya. Rasulullah SAW itu kawan-kawannya tidak langsung baik semua, banyak yang tidak baik, tetapi beliau sangat sabar sehingga orang berubah menjadi baik. Kita tidak bisa hanya bergaul dengan orang-orang baik-baik saja, kita juga harus membantu yang belum baik sebagaimana kita ingin dibantu menjadi lebih baik. Kita kan belum baik. Coba, if someone, kalau kita punya teman dia sudah baik, kita belum baik, mungkin kita annoying for her, ya. Tapi kan kita tetap berharap dibantu, ya kan? Paham tak? Faham. Tapi kalau dia ikut cara kita untuk pay attention orang lain, maksudnya dia ikut cara kita bukan untuk berubah jadi baik, tapi dia mencari perhatian. Jangan berburuk sangka lah. Tak buruk sangka, tapi that's the truth. Ya sudah tuh, nggak usah temenan sama dia lah. Tapi kan tu putuskan silaturahim. Jangan putus silaturahim, tapi kalau dekat jadi masalah maka bukan putus tapi jaga jarak. Seperti Rasulullah SAW dengan Wahsy. You know Wahsy? Wahsy itu ada yang membunuh Hamzah. Nah, Rasulullah kalau lihat Wahsy jadi sedih, ingat waktu dia membunuh Hamzah. Makanya tidak putus silaturahim tapi keep distance, ya pokoknya jaga jarak lah gitu. Mengerti? Faham. Is tired, you know. Baik, cukup. Hatur nuhun Oh, waduh, very good ya. Thank you ya. Ya baik, penelpon sekarang silakan, bebas. Ya. Silakan Mas, saking Cilacap. Curhat. Curkit. Silakan. Siapa? Silakan Pak, lebih keras suaranya, maaf. Iya. Ini mau tanya, ya. Saya kan punya saudara. Halo. Oh, lagi disimak. Ya, halo. 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 Ini mau tanya, Halo. halo ya. Ya, ya. Saya lagi menyimak. Saya kan punya saudara. Gerak cepat, Mas. Kadang ditanya nggak nyaut. Terus kemudian saya juga biarin saja, artinya ya cuek-cuek aja lah gitu. Bagaimana cara untuk menyikapinya? Kurang jelas, Mas. Suaranya lebih berat, lebih keras. Oh iya iya. Ini sinyalnya kurang bagus apa ya? Ya, nggak apa-apa, Mas. Yang penting suaranya keras. Tidak boleh marah kepada sinyal. Ini kan saya punya saudara. Punya saudara. Saudaranya apa-apa ditanya nggak nyaut. Terus
kemudian saya biarin saja, cuek-cuek saja saya. Bagaimana mensikapinya? Baik, matur suwun Mas. Cilacap dengar pakai radio apa? Yes, radio. Ya, radio siapa? Radio Yes. Yes. Radio. Siap, ya, radio Yes. Terima kasih Mas, matur suwun. Punya saudara, kalau dipanggil tidak menjawab, ya pokoknya intinya begini, kita harus berbuat baik saja. Kan berbuat baik itu tidak harus kepada orang yang baik kepada kita. Kan ada orang yang baik, kita berbuat baik kepada yang baik, itu draw. Ada orang yang biasa saja tapi kita berbuat baik, itu lebih bagus. Ada yang kurang baik ke kita tapi kita berbuat baik, itu paling bagus, ihsan namanya. Kalau kita hanya baik kepada orang baik itu tidak aneh. Tapi kayak tadi itu ada orang yang tidak mau menyapa dan kita tetap baik aja. Nah, inilah yang paling top, tinggi. Ya, selanjutnya sampai 545 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Is di Sumedang. Baik, silakan Ibu Is. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boy, silakan. Iya, mau nanya, A. Ibu punya cucu. Maksudnya niatnya gitu mau dipindahin ke eko pesantren. Bisa enggak gitu ya? Cucu ibu sebesar apa? Oh, SMP, A. Ya, itu yang paling penting karena ada yang baru lahir. Lupa. SMP kelas berapa? Kelas 2 sekarang. SMP kelas 2 sekarang. Laki perempuan, ikhwan akhwat? Ikhwan. Makanya mau ke eko gitu, ke Darussunnah. Ke Darussunnah mah bareng dengan kuda, Bu. Itu kelas khusus. Ibu mau sekelas sama kuda anaknya. Lalu tauhid, Bu. Iya, mau dipindahin gitu. Maksud ibu teh kan yang satu mah ini juga udah di pesantren di sana di Suryalaya, tapi Ibu harus tanya ke sini apakah di sini ada kelas yang masih kosong. oh gitu. Ibu teh minta nomor telepon aja atau biar banyak tahu gitu tentang eko. Baik, Bu, saya cari dulu sekarang nomor teleponnya. Ibu mau telepon siapa? Ya pokoknya yang bisa menerangkan lebih banyak tentang eko pesantren aja. Baik, baik, Bu. Ya terima kasih ya. Ditunggu nomor teleponnya. Baik, Bu, saya cari dulu ya, Bu ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, Bu ya, akan saya carikan dulu, Bu. Bu, Ibu, beliau telah meninggalkan acara yang fana ini. Menyimak lewat telepon. Nih ada pengumuman dulu nih dari hari ini, ada closing ceremony. Oh, closing bahasa Inggris wae santai. And charity concert. Waduh, konser with Fatin. Jadi sekarang buat akhwat, silakan yang mau jumpa dengan Fatin di Darut Tauhid mulai jam 8 pagi di Dom. Acaranya penutupan Krawen Creative Your Own. Baru dah teh. Kreatif dirimu atau ya, tapi disingkat jadi kredit ya enggak? Lebih jelek kredit dirimu. Silakan bagi teman-teman yang mau, khususnya akhwat ini, ikhwan nanti malam. Kalau ikhwan, akhwat, kalau ini
dengan Fatin dan kawan-kawan itu mulai jam 8 adalah di Dom Darut Tauhid, silakan hadir. Kalau acara dengan Pak menjadi keluarga ahli sorga bersama Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Jalaluddin Asyatibi dan Abdullah Gimnastiar, itu mabit spesial Darut Tauhid nanti malam mulai Isya ya, Isya jamaah, lalu sampai pagi karena malam harinya ada Qiyamul Lail dan muhasabah bersama Ustadz Maulana Yusuf Al-Hafiz. Silakan. Jadi mau datang pagi bisa dan malam juga bisa. Santri siap guna hari ini pembukaan. Silakan penelpon terakhir. Baik, saudara yang bergabung kembali kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya terputus. Kita undang kembali sahabat MQ untuk bergabung. Anda sahabat MQ yang juga ingin bergabung kembali bisa pergunakan line telepon di 022 2017076 022 2017076 atau line telepon interaktif masuk di 62220170776. Sudah ada yang bergabung, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Pak? Dengan Didin Bogor. Baik Pak Didin, silakan. Iya. Pak Didin, jangan dengar radionya, nanti kita delay ngobrolnya. Oh iya. Pak Didin. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Didin ya? Ya. Ya dari Bogor bukan Pak? Bogor Pak. Alhamdulillah. Ayo Pak Didin. Begini kalau ngobrol dengan yang dicintai, iya, dari Bogor, iya, makasih ini bisa ngobrol. Pak Didin jangan dengar radio, Pak Didinnya langsung ditelepon. Kalau dengar di radio kita ngobrolnya selesainya jam 7 pagi. Pak Didin jangan dengar radio. Pak Didin. Oh iya Pak, ya. Kamana wae? Grogi bro. Kalau ngobrol dengan orang dicintai kenapa jadi grogi ya? Oh. Sok atuh pada makan grogi emang enggak? Sok mau nanya apa? Cepetan. Pak Didin, ini teh pagi-pagi tidak boleh emosi. Saya mau bertanya begini apakah ghibah sejauh mana boleh dan sejauh mana tidak boleh? Yang boleh dibolehkan, ghibah yang dibolehkan, satu untuk nyari ilmu. Iya. Suatu saat Hindun ngasih tahu, ya Nabi, Hindun tuh istrinya Abu Sofyan itu suami saya tuh nggak pernah ngasih duit. Nah ini kan membeberkan aib. Tapi untuk cari tahu hukum. Dua, untuk menegakkan keadilan. Jaksa itu kan membeberkan dosa dan aib dari terdakwa untuk diadili supaya adil. Tiga, kepada pemimpin yang zolim. Kalau pemimpin ini nyata-nyata zolim, bisa disampaikan tuh kekurangan kezolimannya supaya orang lain tercegah dari kezoliman selanjutnya. Gitu. Halo. Iya, ya begitu ya. Udah ya Pak Didin ya.
Saya punya anak perempuan, Ya nggak apa-apa. pacaran dengan laki-laki itu Islami benar. Oh, Islam. Pacaran dengan laki tapi Islami benar. Sehingga saya bergibah. Karena saya tidak mau beli kucing dalam karung, Ya, makasih. Assalamualaikum. Jadi gimana Pak Didin teh mau beli kucing dalam karung? Aduh, jadi delay begini saya juga kurang ngerti. Jadi masalahnya apa? Pak Didin punya anak perempuan, pacaran dengan laki-laki. Oh, alhamdulillah, laki-lakinya berjubah. Tapi Pak Didin tidak mau beli kucing dalam karung. Apa hubungannya enggak? Apa hubungannya dengan kucing? Kan? Oh. Ya atuh diajak bicara baik-baik ya, ketemu baik-baik. Kalau tidak mau beli kucing dalam karung, ya berarti harus kucingnya dikeluarin dari karung. Aduh, ini pagi-pagi saya jadi error begini nih. Pak Didin ketemu baik-baik ya, bicara baik-baik tanpa prasangka dulu. Nanti selama bertemu itu nanti Allah akan menunjukkan banyak hal. Minta petunjuk ke Allah karena Allah tahu segala yang tersembunyi. Tidak usah suudzon, tapi minta tolong ke Allah. Kalau baik diperlihatkan, kalau tidak baik diperlihatkan. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Perjumpaan. Thank you Siti. Waduh, pakai. Atur nuhun Sit. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, santri siap guna hari ini pembukaan jam 4 sore. Harus siap untuk pembukaan dan siap untuk berlatih insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.